Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik, anak-anak mahasiswa, akhirnya kita bertemu kembali pada pertemuan yang ke-6 pada mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Sebelum kita mulai perkuliahan, mari kita sama-sama berdoa. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini bermanfaat dan menjadi amal ibadah untuk kita, dan tidak bosan-bosannya kita berdoa kepada orang yang kita sayangi, so dalam keadaan sehat walafiat, diberikan rezeki yang berlimpah, dan setiap langkah kita bersama keluarga selalu dalam lindung Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berdoa dengan baca Al-Qur'an Al-Fatihah. Amin ya rabbal alamin. Baik, alhamdulillah, puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena berkat limpahan rahmat dan karunia sehingga pada pagi menjelang siang berbahagia ini kita semua masih diberikan kesempatan untuk bisa mengikuti mata kuliah Etika dan Hukum Bisnis. Pada hari ini kita sudah masuk pada sesi yang ke-6. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah mengupas tentang bagaimana prinsip-prinsip etika, prinsip-prinsip bisnis. Tentunya bisnis itu tidak semata hanya sekedar mencari profit oriented, tapi juga mesti harus mengedepankan prinsip-prinsip etika dalam pelaksanaan aktivitas bisnis tersebut. Tentunya dengan adanya praktek-praktek bisnis yang memiliki etika, itu semua akan membawa bisnisnya akan menjadi bisnis yang lebih berkelanjutan. Nah, anak-anak mahasiswa, pada sesi ini kita sudah masuk pada pertemuan yang ke-6 yang kita bahas adalah tentang bagaimana prinsip-prinsip bisnis di dalam hukum jual beli. Nah, anak-anak mahasiswa, pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pengertian jual beli, sumber hukum jual beli, cara pembayaran dalam jual beli, pembayaran dari letter of credit, dan juga force majeure dalam jual beli. Nah, anak-anak mahasiswa, ada dua bentuk hal yang bisa kita kerjakan. Di sini juga ada kuis pertemuan yang ke-6 yang nantinya akan mengupas tentang apa yang kita pelajari pada sesi ini. Kemudian juga ada artikel yang akan membahas tentang aspek hukum dalam pelaksanaan perjanjian jual beli. Dan kemudian kita bisa lihat di sini ada slide PPT yang bisa kita jadikan sebagai materi yang bisa kita lihat pada e-learning kita. Teman-teman anak-anak mahasiswa, silakan nanti kita akan lihat di sini materi tersebut. Mungkin materi ini bisa kita full screen sehingga kita bisa melihat materi ini dengan lebih baik. Nah, teman-teman anak-anak mahasiswa, silakan nanti kita lihat di sini adalah tentang hukum jual beli itu sendiri. Nah, kita akan masuk pada materi kita tentang hukum jual beli. Nah, kita bisa lihat di sini dengan lebih jelas bahwa memang yang dimaksud dengan jual beli adalah suatu kontrak atau perjanjian jual beli, di mana satu pihak si penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan satu benda kepada pihak lainnya untuk pembeli mengikatkan dirinya untuk membayar harga dari benda tersebut yang telah disepakati bersama. Nah, teman-teman, di sini mungkin saya perlu memperkecil kembali sehingga Anda bisa melihatnya bagaimana. Nah, ini kan sudah bisa teman-teman lihat bagaimana dari pengertian jual beli. Ini bisa saya lebih perkecil kembali, kita bisa lihat dengan baik. Nah, jadi selanjutnya adalah jual beli adalah satu kontrak atau perjanjian pihak si penjual mengikatkan dirinya untuk menyerahkan satu benda ke pihak lainnya yang saling mempunyai kewajiban, yaitu memberikan objek jual beli dan membayar harga pembelian. Nah, anak-anak mahasiswa, dalam hal pihak penjual oleh hukum dibebankan kewajiban untuk menanggung dua hal, yaitu menjamin bahwa penguasaan barang adalah aman dan tentram dari klaim pihak ketiga atas benda tersebut. Artinya
ketika saya memiliki sebuah handphone yang mungkin saya pegang di tangan saya, tentunya handphone ini saya nisbatkan bahwa ini adalah punya saya. Sebelum saya jual, nggak ada lagi nih pihak lain yang akan mengambil atau mengklaim bahwa benda tersebut adalah miliknya. Kemudian yang kedua adalah menjamin bahwa benda tersebut tidak ada cacat tersembunyi. Nah, tentunya sumber hukum kontrak jual beli di sini juga kita lihat ada hukum adat, kemudian Undang-Undang Hukum Perdata buku ketiga tentang perikatan, kemudian jurisprudensi, kemudian perjanjian internasional, kemudian kebiasaan perdagangan, doktrin atau pendapat. Nah, sumber hukum jual beli dalam perusahaan juga ada undang-undang, kemudian juga ada traktat, ada doktrin, jurisprudensi dan kebiasaan ekspor maupun kebiasaan impor. Nah, teman-teman, di sini kita bisa melihat di sini adalah tentang Kamar Dagang Internasional dan Persyaratan Komersil Internasional, bahwa kumpulan istilah yang dibuat untuk menyamakan pengertian antara penjual dan beli dalam perdagangan internasional. Nah, tentunya selain kita membahas tentang bagaimana hukum jual beli, tapi juga kita akan mengenal pada aspek ini tentang jual beli internasional. Nah, dalam jual beli internasional ada kita kenal namanya ICC, yaitu International Chamber of Commerce. Kalau di Indonesia mungkin kita kenal ada nih seperti Kamar Dagang Industri atau Kamar Dagang Kadin yang kita istilahkan, yang memang memberikan menyamakan tentang bagaimana prinsip-prinsip yang perlu diatur dalam jual beli. Kemudian penjelasan hak dan kewajiban pembeli dan penjual yang berhubungan dengan pengiriman barang. Kemudian hal yang dijelaskan meliputi proses pengiriman barang, penanggung-jawaban proses ekspor impor, penanggung-jawaban biaya yang timbul, dan penanggung risiko. Nah, bila terjadi perubahan kondisi barang yang terjadi akibat proses pengiriman, istilah incoterms disebutkan ada namanya EXW atau export. Pihak penjual menentukan tempat pengambilan barang. Jadi kalau misalnya dalam perdagangan internasional, penjual ini menentukan di mana sih mereka akan mengambil barangnya. Kemudian FCA atau free carrier itu pihak penjual hanya bertanggung jawab untuk mengurus izin ekspor. Jadi misalnya saya mau jual seperti barang rempah-rempah ke luar negeri, ke India atau ke Bangladesh. Kalau misalnya ekspor, saya ingin menentukan misalnya di mana mau diambil. Kalau FCA, yaitu saya hanya mengurus izin ekspor dari Indonesia, tapi kalau nanti untuk penyerahan barangnya di pihak pengangkut akan menyampaikan kepada pihak pembeli di mana tempat yang telah ditentukan. Kemudian juga ada FAS, yaitu free alongside site, yaitu pihak penjual bertanggung jawab sampai barang berada di mana pelabuhan keberangkatan dan siap di samping kapal untuk dimuat. Hanya berlaku untuk transportasi laut. Kemudian juga ada free on board, yaitu pihak penjual bertanggung jawab dari mengurus izin ekspor sampai memuat barang di kapal yang siap berangkat. Nah, jadi ada juga cost and freight, yaitu pihak penjual menanggung biaya sampai kapal yang memuat barang merapat di pelabuhan tujuan. Namun tanggung jawab hanya sampai saat kapal berangkat dari pelabuhan keberangkatan. Kemudian juga ada cost insurance and freight, itu sama seperti CFR, ditambah pihak penjual wajib membayar asuransi untuk barang yang akan dikirimkan. Teman-teman bisa melihat di sini ada beberapa bentuk, yaitu di sini ada juga carry pay, itu pihak penjual menanggung biaya sampai barang tiba di tempat tujuan. Namun tanggung jawab hanya sampai saat barang diserahkan kepada pihak pengangkut. Kemudian juga ada carry and insurance pay, itu sama seperti CPT, ditambah pihak penjual wajib membayar asuransi untuk barang yang dikirimkan. Di sini ada beberapa, ada juga deliver out frontier, yaitu pihak penjual mengurus izin ekspor dan bertanggung jawab sampai barang tiba di perbatasan negara tersebut. Bea cukai dan izin impor menjadi tanggung jawab pihak pembeli. Kemudian juga ada DES, itu deliver exit, itu pihak penjual bertanggung jawab sampai kapal yang membawa barang merapat di pelabuhan sampai tujuan dan siap untuk dibawa. Nah, ini ada beberapa yang mungkin bisa teman-teman baca di sini sampai kepada cara pembayaran. Nah, tentunya sama seperti misalnya kita membeli barang online, yaitu barang online ini tanggung jawab siapa? Misalnya ada COD, cash on delivery. Jadi kita membayarnya saat barang sampai. Atau kita bayarnya cash dulu, nanti barang bisa sampai. Nah, siapa yang bertanggung jawab? Yaitu ada pihak dari pembelian barang online tadi. Nah, dia akan bertanggung jawab untuk barang ini sampai kepada tangan pembeli. Nah, ada cara pembayaran. Itu pembayaran merupakan kewajiban utama dari pihak pembeli dalam kontrak jual beli yang dapat memakai cara pembayaran sebagai berikut.
Yaitu ada cara pembayaran tunai seketika, yaitu pembayaran dengan cicilan atau kredit, yaitu yang ketiga pembayaran dengan kartu kredit, yang keempat pembayaran dengan kartu debit, yang kelima pembayaran dengan cek pihak pembayar, ini ada cek yang diberikan, kemudian pembayaran atas dasar konsinyasi. Jadi konsinyasi ini baru dibayar setelah pihak pembeli menjual lagi barang tersebut kepada pihak ketiga, dan setelah dibayarkan oleh pihak ketiga baru pembayaran tersebut dilakukan. Nah, jadi sangat tidak aman bagi penjual. Jadi tentunya ini adalah pihak ketiga, mereka ada pihak penjual pembeli, namun ternyata dia hanya sebagai perantara saja. Namun dia akan bayar ketika memang barang tersebut sudah dibeli oleh pihak ketiga tersebut. Kemudian juga ada pembayaran terlebih dahulu, kemudian pembayaran secara open account. Jadi open account ini lebih kepada si pihak pembeli baru membayar harga pembeli setelah dia menerima barangnya secara utuh. Model ini sangat tidak aman bagi penjual. Kemudian juga pembayaran secara documentary collection oleh bank dan tanpa shipping dokumen yang barang tersebut dapat diambil oleh pembeli. Harga barang baru dibayar jika dokumen pengiriman barang jadi tiba di banknya importer. Jadi misalnya dalam perbankan tersebut ada dokumen-dokumen persyaratan untuk pengangkutan barang. Nah, ketika memang ada barang ini barang ekspor, nah si impor ini baru bisa bayar ketika memang dokumen tersebut terus sampai. Tanpa membayar harga barang, shipping dokumen tersebut tidak akan diberikan. Itu selanjutnya ada pembayaran secara dokumentari kredit. Jadi ini adalah instrumen dari letter of credit. Itu pembayaran yang dilakukan dengan kewajiban pihak pembeli untuk membuka letter of credit di bank pembeli atau bank divisa untuk kemudian menunjukkan ke bank koresponden di tempat pihaknya penjual. Nah, teman-teman semuanya, di sini kita bisa melihat bahwa tren daripada ekspor impor, kemudian trennya jual beli hari ini semakin berkembang. Nah, tentunya sistem pembayaran seperti ini tentunya minimal bisa teman-teman ketahui dalam rangka agar kita semua bisa mendapatkan informasi yang rigid sehingga kita semua akan terhindar dari prinsip-prinsip atau kerugian dalam jual beli tersebut. Nah, kemudian juga harga sudah dapat dibayar kepada penjual oleh bank koresponden setelah letter of credit ditujukan dan dokumennya oleh pihak penjual barang tanpa terlebih dahulu menunggu tibanya barang yang akan dikirimkan. Ya, jadi teman-teman bisa lihat nih. Jadi ini yang bisa teman-teman bayangkan. Jadi tadi kan mesti hal yang sederhana. Nah, bagaimana caranya? Jadi cara pertama yaitu importir. Misalnya saya mau ekspor barang ke Malaysia. Nah, ketika saya mau ekspor barang ini, si yang dari pihak Malaysia ngirim kepada saya, nih saya mau butuh beras, kirimkan dong gitu. Jadi pertama pihak importir menyurati kepada pihak eksportir pemesanan barang. Kemudian si pihak importir atau orang di Malaysia tadi meminta kepada pihak bank untuk membuka letter of credit di bank. Ini saya mau beli beras nih, tolong dibukakan letter of credit saya gitu. Nah, kemudian yang ketiga, si operator memberitahu kepada bank bahwa importir telah membuka letter of credit. Jadi dia minta kepada pihak bank, nih saya sudah buka, dia mau buka letter of credit nih gitu. Nah, kemudian yang keempat, selanjutnya pihak bank tadi beritahu kepada eksportir, misalnya contoh di Bank Malaysia mereka kontak dengan Bank Mandiri. Nah, Bank Mandiri dari pihak eksportir tadi atau pihak saya sudah disampaikan oleh pihak Bank Malaysia bahwa dia sudah buka letter of creditnya gitu. Nah, kemudian si eksportir mengirimkan barang pesanan. Oh, oke, saya sudah letter of credit ya. Oh ya sudah. Nah, kalau mau seperti itu saya akan kirimkan barang, saya urus dokumennya, nanti kalau sudah sampai nanti langsung barang ini cair. Nah, eksportir menyerahkan dokumen pengirimannya kepada pihak bank yang tadi ditunjuk, misalnya pihak bank Mandiri tadi yang akan menyampaikan pada pihak bank di Malaysia, dikonfirmasi ini barang sudah dikirimkan. Nah, kemudian dari pihak bank membayarnya. Mereka akan membayarnya kepada pihak bank Mandiri tadi dari pihak bank di Malaysia tadi. Nah, kemudian selanjutnya yang ke-8 bahwa bank mengirimkan dokumen pembayaran. Jadi yang ke-9
pengembalian pembayaran. Jadi misalnya ada nih, dari dana tadi sudah di-hold 17, ternyata pembayarannya tidak sampai. Jadi akan mengembalikan lagi kepada, pihak importer tadi. Nah, kemudian dari selanjutnya dari yang ke-10, dari pihak OB meminta ganti pembayaran. Nah, kemudian dari importir nanti akan membayar penggantian. Jadi, dari pihak perbankan nanti ada biaya-biaya yang timbul, kemudian nanti dari pihak importir akan mengganti pembayaran tersebut. Nah, seperti itu kira-kira alurnya teman-teman semuanya kalau seandainya kita memang, menggunakan letter of credit dalam jasa pembayaran kita. Nah, ini letter of credit adalah suatu fasilitas atau jasa yang diberikan oleh bank kepada nasabahnya dalam bentuk mempermudah dan memperlancar transaksi jual beli, terutama yang berkaitan dengan perdagangan internasional. Jadi keuntungan letter of credit bagi pembeli adalah adanya pemenuhan kontrak, adanya jaminan bahwa pembayaran yang dilakukan oleh kepastian bahwa si penjual memenuhi kewajibannya secara benar, kemudian pengendalian cash flow, kemudian kenyamanan dalam memanfaatkan keahlian pihak ketiga, antara bank dalam pelaksanaan pembayaran atas dokumen yang sah. Nah, teman-teman semuanya, tentunya dengan adanya pembelajaran ini, kita bisa jadikan sebuah kesimpulan ternyata memang hari ini pembayaran itu semata tidak lagi kepada penjualan dalam lingkup skop eh, antar RT misalnya antar kelurahan, tapi juga sudah mencakup batas-batasan internasional. Apalagi hari ini dengan adanya online commerce, tentunya hal ini akan menguntungkan pihak yang merasa bahwa penjualan ini perlu menjadikan sebagai tolak ukur apa yang mesti harus dipahami dalam rangka pembayaran, sehingga jual beli ini bisa dilaksanakan dengan baik. Apalagi kita juga bisa melihat hari ini misalnya online shop TikTok yang ternyata hari ini ditutup karena memang izinnya tidak lepas karena izinnya adalah izin dari sosial media bukan izin dari e-commerce yang akan membuat barang-barang yang ada di TikTok itu ternyata sudah tidak lagi bisa menjualkan barangnya gitu. Nah, ini karena ketidakpatuhan regulasi yang membuat TikTok ini tidak bisa berkembang untuk melanjut pada TikTok Shop. Nah, kalau misalkan kita bisa merunut kembali, sejatinya hari ini sudah banyak orang beralih kepada penjualan secara online. Nah, seperti misalnya TikTok tersebut sudah, melihat bahwa ini sebuah peluang yang menarik bagi mereka, mereka bisa menjual dengan harga yang lebih rendah. Namun tentunya ini bukan tanpa risiko, karena seperti yang kita ketahui ternyata TikTok yang hari ini dipakai dalam penjualan tersebut, satu, mereka sebagai perantara. Yang kedua, ternyata barang-barang yang nanti dibeli oleh, pihak, kita sebagai masyarakat Indonesia, yang tentunya pada saat itu mengira bahwa barang kita laku, dalam perjalanan ternyata bagi yang tadi diduplikasi sehingga dipakai dan, di barang di, Tiongkok pun juga menciptakan barang yang sejenis yang mereka jualkan kembali kepada TikTok Commerce gitu. Nah, tentunya hal ini menjadi tantangan baru bagi penjual yang ada di Indonesia, tentunya harus terus berkembang. Dan kalau seandainya kita semua tidak memperhatikan ini sebagai sebuah kebutuhan yang harus kita lalui sebagai penjual bahwa ini adalah e-commerce sedang berkembang hari ini, tentunya kita akan menjadi eh, ya negara yang konsumtif saja gitu. Kita hanya dibanjiri oleh barang-barang tanpa adanya barang-barang kita juga sampai kepada negara tersebut. Nah, ini yang harus ada pemahaman bagi kita semua tentang ada pembelian, menjual dan pembelian secara online ini. Nah, kedepannya kita berharap dengan adanya pembelajaran ini teman-teman semuanya makin mengetahui bagaimana prinsip-prinsip dan etika yang ada dalam bisnis dan juga semakin memupuk keyakinan kita untuk bahwa kita harus mulai untuk memikirkan untuk melaksanakan penjualan atau menjadi seorang entrepreneur karena itu adalah masa depan gitu. Dan tentunya bagi kita yang tidak melihat ini sebagai suatu hal peluang, tentunya kita akan menjadi pihak yang konsumtif saja tanpa ada memikirkan kembali apa sih yang produk-produk yang bisa kita jualkan, baik itu mungkin produk yang ada di kampung kita atau mungkin di daerah kita masing-masing. Sehingga dengan keyakinan tersebut kita semua akan berkembang dan kemudian akan menjadikan bangsa ini lebih besar dengan adanya prinsip keinginan untuk menjualkan barang-barang kita sampai ke luar negeri.
Mungkin itu saja teman-teman semuanya, sesi, pada siang ini. Silahkan nanti teman-teman semuanya diselesaikan, materi kita yang ada, yaitu kalau mau scan boleh kita lihat di sini. Nah, silakan nanti diselesaikan absensi kita, kemudian dijawab diskusi pelanggaran jual beli. Di sini ada 2 soal. Yang pertama, silakan saudara jabarkan apa masalah yang sering terjadi pada jual beli yang dilakukan antar negara satu dengan negara lain. Jadi kalau ekspor impor ini apa saja kendala yang ada. Kemudian yang kedua, silakan saudara jabarkan apa masalah yang sering terjadi pada jual beli secara online. Silakan dijabarkan dua pertanyaan tersebut pada sesi ini. Dan mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan pada perkuliahan ini. Selamat belajar dan semoga kita semua semakin menambah pengetahuan kita tentang etika dan bisnis. Itu saja. Mohon maaf atas segala kesalahan. Saya akhiri. Bila taufik wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.